Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan melanjutkan materi Bapak Ibu. Jadi kemarin kita sudah sampai di 1005. 1005 itu adalah salah satu konsep yang saya bangun untuk mengentas pengangguran dan mengubah orang dari yang menjadi petani, dari yang bermental menjadi dari karyawan menjadi pengusaha. Kenapa ini saya katakan program yang sangat penting? Saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu sekolah nih sudah sampai sarjana, setelah sampai sarjana kan butuh kerja juga. Itu ada masa training biasanya, rata-rata 3 sampai 6 bulan untuk masa latihan. Untuk bisa mendapatkan gaji bulanan secara pasti. Nah, sebenarnya di sektor pertanian sendiri Bapak Ibu, kita bisa menciptakan perusahaan sendiri yang bisa menggaji kita sendiri. Dari dalam konsep 1005. Konsep 1005 itu kalau kita tekun, serius melakukannya, itu hanya butuh waktu 40 hari untuk menyiapkannya. Kenapa kok butuh waktu 40 hari? Mulai kita persiapan lahan, sampai kita membentuk konsep ini semua, sampai membuat bedengan, membuat tanaman, sampai akhirnya bisa menghasilkan dan sudah menghasilkan penghasilan harian dan punya pendapatan bulanan. Jadi saya berharap satu, minimal yang harus Bapak Ibu lakukan dari keyhole, dari 3x3, kemudian penghasilan harian, usahakan bisa sampai di 1005 ini. Harapan saya adalah Bapak Ibu bisa membuka satu wawasan baru bagi masyarakat untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan di desa. Kenapa program ini saya anggap sangat penting? Alasannya nomor 1, habis ini Bapak Ibu pengangguran akan sangat banyak. Dari pabrik-pabrik akan berubah. Jadi mulai COVID-19 itu adalah mulai perubahan dari era manusia ke era robotik. Bahkan nanti kalau sudah di atas tahun 2030, semua full robotik dengan AI. Sudah yang jawab semua sudah robot semua. Jadi ingat baik-baik, ada beberapa pekerjaan yang akan hilang. Perusahaan bank akan banyak yang mengurangi karyawan. Karena sudah tidak butuh lagi namanya pegawai. Sekarang kan sudah ada ATM yang bisa store tarik. Teller sudah berkurang, betul atau tidak? Terus habis itu perusahaan apa lagi yang akan berkurang? Semua perusahaan produksi. Semua sudah robotik. Kalau dulu Bapak Ibu buat kayu ini, Bapak Ibu kan pasti mikirnya tukang, betul kan? Ketika saya di Jerman Bapak Ibu, ini di desa sekali. Di desa sekali. Balok kayu masuk mesin, 5 menit jadi meja, jadi kursi, jadi semua tanpa limbah. Hanya butuh waktu 5 menit. Processing semua jadi. Kayu bertruk-truk itu cuma habis sehari gitu aja. Semua sudah robot yang kerja. Terus yang kedua bidang pertanian, canggih semua. Karena itu kita sedang berjuang sekarang ini. Kita berjuang dengan satu kata, bagaimana pengangguran yang banyak itu akan teratasi. Nah, karena itu tidak ada cara lain. Saya butuh Bapak Ibu, saya sangat perlu Bapak Ibu supaya berhasil. Saya perlu Bapak Ibu supaya betul-betul bisa jadi petani yang sukses. Supaya Bapak Ibu bisa menjadi contoh di desanya masing-masing. Nanti jangan takut, loh Pak kalau semua produksi, kan berarti barang tidak ada yang beli. Tidak, tetap ada yang beli. Kenapa kok saya katakan tetap ada yang beli? Percayalah yang bisa bertani itu orang yang tinggal di desa yang punya tanah, betul atau tidak? Orang di kota mau nyangkul aspal. Paham maksud saya ya?
Orang kan sudah terlanjur banyak di kota nih, betul atau tidak Bapak Ibu? Dan mereka semua butuh makan. Siapa yang memberi makan? Orang di desa. Nanti akan terjadi perubahan luar biasa. Kalau dulu cari uang itu di mana? Di kota. Habis ini sumber uang itu di mana? Ini yang harus kita lakukan. Saya katakan perang kita akan habis ini. Perang kita di mana saya tunjukkan Bapak Ibu. Indonesia, karena negaranya terlalu maju di dalam pertanian, betul ya, terlalu maju atau tidak kita? Sehingga tanahnya banyak yang kosong, betul enggak? Akhirnya apa? Banyak dari luar negeri kepengen akan tanam di Indonesia. Karena lihat tanahnya kosong. Strategi terbaik gampang. Orang luar bawa modal, nyewa tanah Bapak Ibu, terus semua pengangguran naik kerja di tempatnya, kan gitu kan? Nanti sebentar lagi juga pasti diganti dengan mesin juga. Paham maksud saya di sini? Nah, pertama seneng kan orang-orang kerja kan? Itu enggak lama, paling lama 5 tahun, 10 tahun sudah pasti tergusur, betul enggak? Hasilnya 10 tahun sudah bisa beli tanahnya Bapak Ibu tidak? Sudah lebih. Saya tidak setuju dengan program itu. Karena itu bagaimana caranya? Jalan satu-satunya petani harus kita majukan. Petani harus kita pinterkan. Kalau seandainya saya berdoa berharap dari tempatnya Bapak Ibu semua berhasil di tempatnya masing-masing. Minimal tetangga kanan kiri lihat ternyata di bidang pertanian masih ada peluang. Banyak orang protes ke saya di YouTube. Loh Pak, kalau semua tanam sayur siapa yang mau beli? Tenang saja. Yang beli tetap manusia Bapak Ibu. Di kota tetap butuh makan, percayalah. Kalau seandainya semua produksi dan berhasil, berarti harga-harga mahal atau murah? Cita-cita orang beli itu mahal atau murah? Terus yang kedua, kalau kita bisa produksi yang bagus dengan yang murah, berarti itulah peluang kita bisa ekspor. Saya lebih senang orang asing itu tidak invest di Indonesia, tetapi beli dari Indonesia. Setuju begitu enggak kira-kira? Karena itu kita harus kuat. Karena itu kita harus bisa. Saya sebagai pengajar Bapak Ibu, saya berusaha mengajarkan paling dasar. Kalau Bapak Ibu lihat teori saya ini teori murahan kan, dari murah semua kan. Dari nol semua kan. Kenapa saya harus mengajarkan dari nol? Satu alasannya, supaya kalau Bapak Ibu jatuh tidak sakit. Karena itu modalnya harus rendah-rendahnya. Kalau syukur-syukur bisa tanpa modal. Kalau tanpa modal, Bapak Ibu bisa berhasil, rasa syukurnya akan luar biasa. Dan tidak bisa jatuh. Loh kenapa sudah di bumi kok? Ini goal saya. Percayalah Bapak Ibu, semua materi itu dasar. Dan tidak ada lebih rendah dari itu. Tetapi membangunnya kemarin bertahap harus Bapak Ibu ingat baik-baik. Nah sekarang kita sudah lompat, karena dari 1005 itu masih konsep rumahan. Sekarang kita lompat ke tingkat desa, tingkat kecamatan yang kita sebut dengan nama Intansari. Intansari itu adalah singkatan dari Integrasi Pertanian Desa Mandiri. Bapak Ibu yang hafal enggak satu desanya berapa kakak kira-kira? Berapa? Satu desa Pak? Oh satu RT. Satu desa sekitar 2.000 ada ya? 3.000 gitu kan? Oke. Sekarang saya akan tunjukkan. Orang 2.000 semua butuh makan enggak? Pasti. Sebentar. Minimal mereka nomor 1 dia butuh, kalau seandainya beras gitu ya. Mereka rata-rata kalau di desa semua masih punya beras, betul kan?
Tapi setiap rumah juga beli telur tidak kira-kira? Beli ayam tidak kira-kira? Beli ikan tidak kira-kira? Minyak? Enggak Pak, kita belum produksi minyak. Belum waktunya, nanti kapan-kapan. Kalau minyak gini, saya usul, kalau Bapak Ibu masih punya tanah agak luas, minta tolong satu rumah tangga punya tanaman kelapa 5 atau 10 pohon. Supaya bisa tidak beli minyak seumur hidup, tidak beli gula seumur hidup. Ya, pohon kelapa. Seandainya beras satu rumah tangga itu 25 kilo per bulan. Telur itu seandainya 1 minggu 1 kilo, berarti 1 bulan butuh 4 kilo. Ayam itu 1 bulan butuh 4 kilo lah. 1 minggu 1 kilo. Ikan sama 4 kilo. Sayur anggap aja per hari itu berapa ya? Kalau belanja sayur 5.000 cukup enggak ya? 5.000. Berarti anggap aja sekitar ya 1 bulan berarti 150.000. Bapak Ibu, banyak orang selalu di desa enggak bisa jadi miliarder. Di desalah Bapak Ibu akan menjadi miliarder tanpa modal, tanpa resiko. Saya kasih contoh, seandainya beras nih, kalau warganya anggap aja 1.000 aja lah, 1.000 kakak gitu aja, yang bisa Bapak Ibu cover. Berarti butuhnya ini 25 ton loh Bapak Ibu, per bulan. 25 ton beras itu berarti anggap aja kalau gabah sekitar 30-35 ton. Kalau 1 hektar itu rata-rata produksi 6 ton, berarti butuh sekitar anggap aja 10 hektar. Telur. Kalau Bapak Ibu pelihara ayam dari 10, cita-cita saya Bapak Ibu jadi miliarder. Jadi miliarder itu harus punya induk minimal 1.000. 1.000 ekor induk. 1.000 ekor induk itu setiap bulan 1.000 dikalikan 5. Berarti cuma produksi 5.000 per bulan. Nah, itu sudah dibagi, 5.000 dibagi 2, 2.500 berarti per bulannya. Nah, itu induknya, sekarang saya hitungkan telur dulu. Untuk membuat telur 4 kilo per bulan, berarti kalau kali 1.000, ini kan ketemu 4 ton. 4.000 lah. Ketemu 4.000 kilo. Berarti kalau 1 kilo isi 20, berarti ketemu 80.000 telur. 80.000 telur berarti ayamnya butuh berapa Bapak Ibu? Ayam itu tiap bulan telur rata-rata cuma 10 deh rata-rata. Berarti 80 dibagi, butuh induk berapa? Padahal cita-cita untuk jadi miliarder cuma 1.000 loh. Terus yang kedua butuh ayam 4 kilo atau 4 ekor. Anggap aja begitu ya. Berarti butuhnya berapa? 4.000. Induk 1.000, 1 bulan itu cuma dapat 2.500. Berarti butuh induk berapa? 2.000. Ikan 4 kilo. Ikan itu usianya 5-6 bulan. 1 kilo isi 3, isi 4. Untuk 4 kilo berarti anggap aja 16 ekor per keluarga. 16 kali 1.000, 16.000 per bulan. Dikalikan 4 berarti anggap aja 60.000. 60.000 itu kita kalikan 4 bulan ya maksud saya ya. Berarti ada 60.000 dibagi 20. Berarti ada butuh kolam itu 3.000 meter persegi. Sayur 150.000 rupiah, anggap aja 1 kilo itu 5.000 deh. Berarti butuh sekitar ya 50 kilo ya. 50 kilo kali 1.000 itu 50 ton Bapak Ibu. Sebulan. 50 ton kalau 1 meter keluar cuma 2 kilo. Berarti butuh tanah 25.000 meter. Berarti 2,5 hektar atau 3 hektar. Coba bayangkan. Ini yang dibutuhkan lahannya.
Dari 1000 meter, Bapak Ibu kan tidak mungkin sendiri. 1000 meter masih Bapak Ibu kerjakan sendiri masih bisa. Tetapi setelah 1000 meter, percayalah Bapak Ibu butuh asisten. Kalau boleh teori saya Bapak Ibu pakai, saya paling tidak seneng gaji orang. Kalau saya gaji orang, saya mencetak orang cuma menjadi pegawai, betul atau tidak? Tetapi saya lebih senang mengangkat orang menjadi mitra atau menjadi pengusaha. Jadi kita cuma titip saham. Sehingga apa? Itu dia menjadi pengusaha dan dia akan punya potensi lebih besar. Orang yang sukses Bapak Ibu, saya minta maaf. Kita ini kan kehabisan waktu. Kalau Bapak Ibu percaya besok kalau sudah jadi orang sukses, yakinlah pasti tidak punya waktu. Terus yang kedua, tenaga kita terbatas. Bapak Ibu kepengen kerja terus atau passive income? Bagaimana caranya supaya punya passive income? Mengerjakan orang atau bermitra dengan orang. Seandainya kita dapat 10% deh, hasilnya 10% buat saya, yang lain kamu ambil. Paham maksud saya? Orangnya senang atau tidak? Senang. Tetapi kalau kita punya 10 berarti kita kan juga sama dengan punya 1, betul? Nah ketika kita punya kelebihan kita tabung, ketika punya kelebihan kita buat. Modal buat 1.500 ini sekitar 30 juta Bapak Ibu, lengkap. Dengan kandang, dengan ayam, dengan kolam, dengan sayur, dengan semuanya. 30 juta. Nah terus yang kedua, kalau ini 30 juta, begitu ini menghasilkan, seandainya Bapak Ibu sudah pinter bisa menghasilkan 10 per bulan, sebenarnya 3 bulan sudah balik modal. Setelah balik modal tolong, karena Bapak Ibu kepengen jadi orang sukses, kuncinya orang sukses adalah menabung. Ketika ada berhasil, buka lagi, angkat lagi santri, angkat lagi anak, untuk ngelola, titipkan. Loh Pak, kalau mereka jahat gimana? Ya enggak apa-apa, kan modalnya ada masih awal yang 1000 meter pertama. Ingat baik-baik, di awal saya sampaikan, tugas kita adalah bermanfaat bagi orang lain. Keberhasilan kita adalah membuat orang lain berhasil. Itu adalah keberhasilan kita. Kalau kita berhasil untuk diri kita sendiri itu belum berhasil. Keberhasilan kita adalah ketika membuat orang lain berhasil. Saya sampai hari ini bisa berdiri kuat Bapak Ibu, karena di belakang saya ada ribuan orang yang menolong saya. Ada ribuan orang yang bekerja bersama-sama dengan saya. Teamwork saya ada lebih dari 1000 orang. Mereka lah yang mendukung saya. Jadi biarpun saya tidur, biarpun saya pergi kemanapun, saya tidak usah kerja, penghasilan tetap ada. Karena apa yang saya bangun adalah kekeluargaan, silaturahim. Bapak Ibu kepengen kerja begitu atau kepengen kerja pusing? Harus begitu dong. Jadi yang kita bangun kekeluargaan. Ciptakan anak-anak, ciptakan murid-murid. Sebanyak-banyaknya. Ada uang, ayo usaha, titip. Kenapa kok mudah? Kalau Bapak Ibu sudah punya ayam 100 saja enggak usah sampai 1000. Sekali beranak sudah 500 yang hidup, betul kan? Yang betina kan sudah 200 nih. Tinggal taruh saja kan? Kambing juga sama, setiap tahun seandainya buat 2-3 tempat, tinggal taruh saja yang betinanya. Akhirnya apa yang terjadi? Biarpun Bapak Ibu nanti tambah tua Bapak Ibu, percayalah, kalau sudah tambah tua enggak bisa kerja. Betul kan? Supaya ada orang yang membantu kita punya penghasilan. Dari siapa? Ya harus kita bangun. Jangan pernah bermimpi menamanen kalau tidak pernah menanam. Apa yang harus kita tanamkan? Ilmu dan modal. Mulainya dulu, kita mulai dulu dari contoh dulu. Setelah itu ambil 1-2 orang anak, ajak di tempat kita. Ketika sudah pintar, ayo waktunya kamu kita tanam, kita pindah. Kamu di sana jadi pemimpin ya. Kamu kita kasih saham di sana. Ini bukan karyawan, tapi kamu juga ikut pemilik. Senang enggak kira-kira? Senang. Lakukan hal itu. Maka yang terjadi tadi teori kita adalah jangan kepingin jadi kaya, tapi terpaksalah jadi kaya. Kalau punya modal,
Ketika ada penghasilan, karena kita sudah punya cukup kan penghasilan dari diri kita sendiri. Kita sudah bisa makan, kita sudah bisa semuanya. Kelebihannya invest lagi. Kelebihannya invest lagi. Tujuannya apa? Yang pertama Bapak Ibu nolong orang. Yang harusnya kita cuma jadi makanan satu piring satu keluarga kita, yang makan jadi 2 keluarga, jadi 3 keluarga, jadi 10 keluarga. Maka percayalah yang doakan kita juga lebih banyak. Paham sampai di sini? Nggak usah luas-luas, satu desa saja. Ayo kita hitung berapa potensi uang yang bisa kita dapatkan. Beras 25 ton Bapak Ibu, seandainya harga beras itu anggap aja dari petani 10.000 aja deh gampangnya. Berapa berarti? 250 ya? 250 juta, beras saja, 1 bulan. Terus telur nih, 4 ton. Seandainya 1 telur harga 1.500 atau 2.000 deh karena telur sehat. Berapa? 2.000 kali 4.000. Ayam 4.000 nih, kali harga ayam 40 atau murah kalau 40 dulu deh, nanti kalau murah terserah hitung sendiri. Kalau ikan keluarnya 4, kalau berarti 4 ton. 4 ton kali 25 berarti 100. Sayur 150 kali 1.000, 150. 150, 250, 410, 490, 740. 1 bulan loh Bapak Ibu. Seandainya karena Bapak Ibu yang mulai menjadi pemimpinnya di sana, sudah yang lain milik mereka, Bapak Ibu cuma ambil 10%-nya saja. Sudah duduk manis dapat 50 juta saja, sudah senang enggak kira-kira? Kalau saya Bapak Ibu untuk bangun sampai di sini butuh waktu 3 tahun. Buktikan ini. Dari modal 10 ekor ayam, dari modal yang sedikit tadi, supaya bisa jadi punya penghasilan 50 sampai 100 juta per bulan butuh waktu 3 tahun. Berapa orang yang bisa kita cover? Lebih dari 10 orang di sini. Sistemnya bagaimana? Kemarin kan sudah belajar, pupuknya sudah buat, benihnya sudah kita ngatur, pakannya kita buat. Akhirnya secara otomatis di tiap-tiap desa ada pabrik pakan. Kenapa saya katakan ada pabrik pakan? Kalau total induk 10.000 Bapak Ibu, total induk 10.000, sama ayamnya yang kita konsumsi itu 4.000. 4.000 aja pakannya 4.000 kali 4 kilo, berarti berapa? 160. 4.000 kali 4 kilo berarti berapa? 16 ton ya. Ini per 3 bulan. Induknya 10.000, 1 bulannya 6 kilo, berarti butuhnya 60 ton. Kalau setiap bulan produksi kurang lebih sekitar 65 sampai 70 ton pakan, buat pabrik atau bukan namanya? Terpaksa kan? Jadi kalau dengan cara ini Bapak Ibu, membuat pabrik itu bukan karena kepingin. Kenapa kok harus membuat pabrik pakan? Terpaksa. Ada ayamnya, ini belum hitung kambingnya loh. Seandainya satu desa ada 1 ekor kambing saja, berarti butuh induk 200 ekor di sini. Halo? Menyenangkan atau tidak bertani? Ayo kita rubah petani yang katanya itu susah, petani yang katanya itu menderita, ayo kita rubah. Untuk mencapai ini susah atau gampang? Susah. Percayalah butuh banyak air mata dan keringat. 1 tahun pertama siap-siap dikatakan orang gila. Dihina, dicemooh, siap dulu. Bapak Ibu harus bahagia, karena apa? Yang Bapak Ibu lihat bukan ceritanya orang. Yang Bapak Ibu lihat adalah blueprintnya, kita sudah punya jalurnya. Kalau Bapak Ibu berjalan tanpa teori, berjalan tanpa tujuan, Bapak Ibu pasti gugur di sini.
Tetapi kalau Bapak Ibu punya blueprint, punya tujuan ke sana, tinggal waktu saja yang akan membawa kita ke sana. Setuju? Banyak orang komentar di YouTube saya, di Facebook dan sebagainya. Ah, ini teori. Betul ya? Kalau enggak ada teori Bapak Ibu, gimana bisa praktek? Paham maksud saya di sini ya? Lah banyak orang kan komplain, Pak, ini itu hitung-hitungan. Lah kalau enggak bisa dihitung, ya jangan kerja. Banyak orang enggak bisa ngitung langsung kerja, pokoknya asal kerja gelondong Bapak Ibu. Dengan cara ini, dengan Bapak Ibu ikut pelatihan seperti ini, Bapak Ibu itu punya rambu-rambu sudah. Jadi Bapak Ibu sudah tidak termakan lagi yang namanya iklan. Iklan itu semua menjual. Tetapi semua kelihatannya menarik. Tapi ingat baik-baik, banyak jebakan-jebakannya di dalamnya. Karena saya tahu banyak jebakan-jebakan di dalamnya, supaya luput dari jebakan, mulai dari bawahnya jebakan. Jadi tidak bisa jatuh lagi. Paham maksud saya? Kan kita kalau di awang-awang kan pasti jatuh. Tapi kalau kita membangunnya dari dasar, satu, tidak bisa jatuh. Itulah alasan saya mengapa saya sebutnya teori ini adalah satu-satunya petani bisa menjadi sukses, bukan dengan berjudi. Kalau berjudi itu Bapak Ibu tidak usah hitung, pokoknya kelihatannya ini hasilnya sekian, lakukan, begitu harganya anjlok, bubar. Betul kan? Tapi dengan cara ini pasar siapa yang buat Bapak Ibu? Pupuk siapa yang buat Bapak Ibu? Terus ngatur pekerjaan siapa yang buat Bapak Ibu? Siapa yang tentukan harga? Bapak Ibu sendiri. Coba saya kasih contoh. Berapa banyak pengangguran atau petani akan bahagia dengan program ini? Bapak Ibu punya ayam nih, 8.000 ekor induk aja, 60 ton. Berarti butuh pakan setiap bulan 60 ton. Berarti harus ada tanaman jagung, anggap aja berarti jagung itu 8 ton per hektar, usianya 3 bulan, berarti 1 bulannya cuma 2 ton setengah, 2 ton setengah, berarti kalau 6 ton berarti butuh 30 hektar. Petani seneng enggak kalau yang beli pasti? Petani butuh pupuk tidak? Bapak Ibu punya pabrik pupuknya. Bapak Ibu bisa bermitra dengan petani. Maka yang terjadi adalah di desa akan betul-betul mandiri. Petani bahagia karena ada yang beli jagungnya dengan harga pasti. Padi dibeli, semua dibeli. Untuk apa? Untuk kebutuhannya pabriknya Bapak Ibu di tiap-tiap desa. Dan seandainya Bapak Ibu tiap-tiap desa melakukan program ini, swasembada enggak Indonesia? Ayo. Kalau mencintai Indonesia, nggak usah bingung siapa pemimpinnya ya. Percayalah, siapapun presidennya nggak mungkin ketemu Bapak Ibu. Karena itu kita sama-sama cinta Indonesia. Mereka dengan caranya bangun Indonesia, kita dengan cara kita bangun Indonesia. Dengan cara apa? Bangun dari bawah. Dengan cara ini sebenarnya kita hanya butuh waktu 3 tahun Indonesia merdeka pangan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Semua harga mahal atau murah di sini. Disitulah peluang untuk ekspor. Mudah atau susah? Tapi gambarnya sudah jelas? Langkahnya sudah jelas? Sudah tidak bingung lagi? Sudah ada rambu-rambunya. Alhamdulillah, gitu ya. Hari ini lebih seneng gitu. Kemarin saya masuknya susah sekali, ini hari ini sudah cerah semua. Atau kemarin terlalu capek ya mungkin ya. Oke. Terus level terakhir di tiap-tiap desa atau kecamatan, apa yang kita bangun setelah Intansari namanya edukasi. Berarti yang kita bangun adalah rekreasi.
Bapak Ibu pernah rekreasi? Ketika kita rekreasi apa yang kita cari? Ketenangan, healing gitu ya. Healing gitu ya. Tahu enggak rekreasi itu terdiri dari dua kata Bapak Ibu. Apa itu? Re dan kreasi. Saya minta tolong. Ketika Bapak Ibu nanti sudah berhasil membangun sampai Intansari, Bapak Ibu jadi kepala desa itu enggak usah membayar Bapak Ibu. Betul atau tidak? Petani semua sudah Bapak Ibu ajari. Malah Bapak Ibu yang disuruh-suruh, ayo kamu jadi kepala desa, kan gitu kan? Dan saya jamin 100% Bapak Ibu pasti berkata tidak mau. Kenapa? Saya sudah sibuk. Betul atau tidak? Bapak Ibu kalau sudah punya penghasilan begitu, sudah kerjaan gitu ditawari jadi dewan mau atau tidak? Cari repot, betul kan? Tidak akan mau, biarkan membangun dengan caranya. Sabar dulu Pak, ada waktunya bertanya sebentar lagi. Kata rekreasi ini adalah kembali dan kreasi. Jadi Bapak Ibu saya minta tolong. Tadi kan sudah ayam ada, kambing ada, sayur ada, padi ada. Desanya Bapak Ibu sudah jadi desa mandiri belum? Sudah jadi mandiri. Ketika orang datang nanti ke desanya Bapak Ibu itu rekreasi. Rekreasinya apa? Metik sayur sendiri, metik buah sendiri, bawa sayuran sehat sendiri, mancing ikan sendiri, beli telur di kandang dan sebagainya. Ini jadi tempat edukasi. Di mana tempatnya? Jadi tempatnya Bapak Ibu. Orang rekreasinya Bapak Ibu bukan cuma lihat oh bagus, tetapi oh bagus dan ada ilmu. Coba dengar baik-baik. Setiap sekolah, setiap tahun ada program namanya Dharma Wisata. Betul atau tidak? Tujuannya kan study tour. Study tour atau tour saja kira-kira? Studinya di mana? Kalau dengan cara seperti ini, edukasi, di tempatnya yang Bapak Ibu bangun, ini kira-kira kalau boleh saya katakan, daripada study tour kemana-mana yang tidak tahu tujuan, kira-kira boleh enggak study tour ke tempat ini? Boleh. Apa yang akan kita sajikan di sana? Ini loh cara tanam, ini loh cara jadi pengusaha, ini loh cara buat pupuk, ini loh cara pelihara ayam, ini loh cara pelihara kambing, ini loh cara masaknya. Dan terakhir yang kita tawarkan ke mereka adalah kata sehat. Coba bayangkan Bapak Ibu, semua organik, semua Bapak Ibu produksi sendiri, semua buat sendiri dan Bapak Ibu bertanggung jawab di sana. Artinya betul-betul membuat yang terbagus. Ketika kata sehat terjadi, maka yang terjadi adalah pemulihan global Indonesia. Saya bermimpi satu. Coba bayangkan ya, kalau sudah punya tempat seperti ini, tempat wisata saya semua edukasi Bapak Ibu. Ya di sana ya ada kolam renang, ada taman bermain, ada kafe, ada semuanya. Dan semua itu hanya bonus. Semua itu hanya bonus. Siapa yang kita target? SD, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Berapa ribu muridnya? Banyak atau sedikit? Tiap kecamatan banyak atau sedikit? Mereka saja yang setiap tahun datang ke tempat kita, makan di tempat kita, itu sudah penghasilannya sudah luar biasa. Betul atau tidak? Betul. Di sini ada yang sekolah, punya sekolah, yayasan punya sekolah, ada enggak? Ada ya, gini contoh. Kalau seandainya ada sekolah swasta Bapak Ibu, ini yang sekarang kita adopsi untuk sekolah-sekolah swasta. Mereka kita ajari buat 1.500 murid-muridnya. Siapa yang beli? Orang tuanya. Seandainya beli satu hari beli sayur daripada beli di luar, beli yang ditanam anak-anaknya dengan cara organik, dengan yang tanam anaknya dengan harga yang sama dengan pasar, syukur-syukur bisa dibawa dengan harga pasar.
Seandainya belanja per keluarga 5.000 saja per hari Bapak Ibu, semua sekolah tidak perlu cari bantuan. Seandainya muridnya 200, berarti ada keluarga 200 di luar. Seandainya setiap hari belanja cuma 5.000 rupiah, belajar telur, belajar sayur gitu aja dari anak-anaknya sendiri yang ngelola. Maka yang terjadi apa? Anak-anaknya tambah pinter bisnis. Orang tuanya juga dapat sehat, sekolahnya sehat, ekonominya. Kalau punya 200 kan berarti per hari sudah 1 juta. Sudah hidup untuk satu sekolah di desa. Paham di sini kira-kira? Sampai di sini Bapak Ibu sudah bisa dimengerti atau belum? Punya gambarannya? Saya kasih contoh ya, kalau di tempat saya Bapak Ibu yang sudah jadi tempat rekreasi, ketik di situ Intan Abatani, Mojokerto gitu. Kalau di Banyuwangi namanya Pemandian Sumber Waras Banyuwangi. Intan Abatani. Intan Abatani itu tempat wisata Pak, singkatan dari Integrasi Pertanian. Abatani itu aku bangga jadi petani. Oke, Bapak monggo bertanya. Mic-nya di mana, Mas? Yang keluar kolam renang, yang keluar tempat wisata. Yang di Banyuwangi Pemandian Sumber Waras Banyuwangi. Kalau di Banyuwangi wisatanya wisata herbal. Mari Bapak, itu Bapak di belakang. Loh, sudah ini, sudah waktunya tanya, boleh? Lupa. Ayo mari, kalau ada yang masih mau bertanya dulu sebelum kita break. Oh sebelahnya Pak, Pak sebelahnya Mas, sebelahnya. Mari Pak, oke. Sudah nyala Mas Agus? Baik, oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan juga kru-krunya. Semoga dibalas dengan kebaikan yang banyak. Ini Pak, sebenarnya saya mau bertanya semalam tapi karena banyak yang bertanya jadi nggak sempet. Tidak apa-apa. Jadi gini Pak, saya kan dari kampung, Iya. merantau ke kota. Nah, jadi saya punya lahan di kampung itu, belakang rumah itu sekitar 2000 meter. Kemudian setelah 1 kilo, tapi yang 2000 meter belakang rumah itu penuh dengan kayu Pak, maksudnya. Oke. Jadi setelah sekilo dari situ itu ada lahan sekitar setengah hektar. Kemudian setelah itu ada lagi lahan sekitar 2000 meter. Jadi saya mohon petunjuknya dari Bapak. Sebentar, mau diapakan dulu ini? Ya itu maksudnya saya minta saran Pak. Dari mana ini? Dari Kendari. Oh dari Kendari, oke sebentar. Airnya ada atau tidak? Airnya enggak ada Pak. Kan tinggal di kota, tanah di desa, ada yang urus enggak tanahnya? Enggak ada Pak. Nah itu yang enggak bisa. Tapi Begini. sebelum kesini saya dapat pinjaman tanah di kota itu seluas 1000 meter untuk belajar situ dulu ceritanya. Baik, begini ceritanya. Program ini terus terang yang harus kita lakukan adalah untuk bagaimana kita harus manage sendiri. Kalau kita tidak bisa manage sendiri, berarti kita harus perlu orang lain. Ketika perlu orang lain, berarti kita punya dana cadangan. Seandainya nih kita kerjakan di desa, di desanya ke kota berapa jauh untuk pasar? 30 kiloan Pak. Berapa? Sekitar 30 kilo. 30 kilo, oke. Masih relatif bisa dijangkau. Kira-kira rencananya kepingin untuk apa? Biasanya jagung karena saya basicnya ternak jadi jagung. Ternaknya di mana? Di kampung Pak. Ada yang rawat? Ada ibu. Ada orang tua ya? Ya.
Oke. Ternaknya apa di sana, Mas? Sapi, Pak. Sapi. Oke. Baik, silakan duduk. Sama ini lagi, Pak. Oke. Jadi saya itu ternak ngembala sapi dari 10 tahun. Iya. Umur 10 tahun sampai kurang lebih 15 tahun. Nah, jadi kasus yang sering saya temui itu di sana karena ngembala sapi itu nggak ada kandangnya, Pak. Betul. Jadi tanah dipagar terus dilepasin. Nah, sapinya itu biasa kita ke sana ngunjungi, itu matanya sudah putih, Pak. Sudah putih. Nah, terus biasa itu buta, jadi harga jualnya turun. Baik. Nah, sama yang sering dihadapi orang sana itu biasa sapi baru lahir beberapa bulan itu pusatnya bengkak. Oke, infeksi. Ya, oke. itu, Pak, solusinya. Jadi gini, kalau jarak kota ke desa cuma 30 kilo kan masih dekat. Jadi kalau masalah untuk mata, memang kan kendala di sini Bapak Ibu. Ini untuk luar Jawa. Mereka pelihara sapi itu kan belum tentu tiap bulan dijenguk. Belum tentu. Kadang-kadang kalau ingat ya 6 bulan. Jadi kita juga dulu begitu di Rote ya. Kalau kami di Rote itu begini cara pelihara kambing. Kita cari sumber air satu. Kemudian kita buat atap di situ, kita kasih kambing di situ. 1 tahun sekali kita datang, kambingnya sudah beranak. Dan dia pasti tidur di sumber air dan di bawah atap itu tadi. Atau kita cari goa-goa batu seperti itu. Dan itu memang budayanya sana. Nah, tetapi kalau kita mau intent, kita mau serius, berarti kan harus merubah pola. Nah, kalau masnya mau untuk sapi, berarti apa yang harus kita siapkan? Sapi ada 2 pilihan, tanah kering atau tanah berair tadi, Mas. Tanah kering, karena tanah kering kita anggap kan bisa tanam jagung kan cuma setahun sekali ya. Untuk tanam jagung setahun sekali. Di sana? Iya. Di sana itu normal sama kayak bisa 2 kali. 2 bulan lebih panen, Pak. Bukan. Tanam jagungnya bisa setahun sekali, 2 kali atau 3 kali? Bisa 3 kali karena setahun. Ya. Ada air juga berarti? Iya. Maksudnya dari pipa bisa disiram. Oh gitu, baik. Oke, kalau 3 kali, ini rumusnya. Kalau kita buat teori Jisamsu, 2, 3, 4. 2 hektar sawah, 3 kali panen, 4 ekor sapi. Nah, kenapa kok sapinya cuma 4 untuk 2 hektar? Nah, karena masnya tadi kalau tanahnya total kan berarti ketemu 1 hektar ya. Ketemu 1 hektar. Berarti sapinya berapa kalau 1 hektar? 2. Nah, Bapak Ibu saya hitungkan begini. Karena saya punya tanah 1 hektar. Saya tanami jagung nih. 1 hektar saya tanami jagung. Anggaplah kalau di luar Jawa enggak bisa full intensif, produksi kita buat di 4 sampai 6 ton per hektar. Pipil kering. Berarti tebon jagungnya itu ada kurang lebih sekitar ini dikalikan 3. Berarti ada 12 sampai 15 ton. Mas minta tolong. Tahu jagung ya? Ketika jagung sudah berumur 60 hari, ini kan sudah bentuk tongkol nih, sudah kan? Sudah keluar rambut juga kan? Bawahnya dibersihkan semua, serit semua daunnya. Daunnya dibersihkan, ikat bawa pulang. Diikat, dibawa pulang. Disimpan gitu loh. Karena panen jagungnya kan tidak mungkin tiap hari. Tolong disimpan. Supaya praktis, cara nyimpennya jagung, batang jagung itu begini. Gali tanah. Karena cuma 2 ekor sapi, 3 bulan pakannya kan 2 kali 30, ketemu 60 kilo untuk perharinya. Kali umurnya jagung 3 bulan, kali 90. Berarti butuh pakan berapa untuk 3 bulan? 6 kali 9? 54 ya ton. Nah, kita butuh pakan itu 5,4 ton ya. 5,4 ton per 3 bulan. Berarti kita harus membuat lubang ini. Dalamnya 1 meter, lebarnya 1 meter, panjangnya 5 meter.
Terus dikasih terpal dalamnya. Nah, kalau seandainya tidak mau terpal berarti ini di tembok. Bawahnya cuma diplester, tidak boleh diaci supaya air masih tetap meresap. Makanan masukkan di sini semua, injak-injak semua sampai padat. Atasnya tutup pakai kayu, kalau di luar Jawa kayu pasti melimpah. Nah. Terus yang kedua, ini sudah untuk pakan untuk sapi. Dengan sistem seumur ini, seumur hidupnya dia sudah tidak akan kekurangan pakan lagi. Jadi tanam jagung, ambil daun, nanti sama pucuknya, celuk gitu ya. Tinggalkan bunga buahnya saja di sawah, nanti baru dipanen setelah umur 85 sampai 90 hari. Nah, terus yang kedua punya jagung nih. 4 sampai 6 ton per hektar. Nah, kalau kita mau jual jagung Bapak Ibu boleh. Sebagian boleh dijual. Tetapi lebih mahal mana? Jual jagung atau jual ayam? Pasti ya. Nah, daripada saya jual jagung, lebih baik jagungnya saya kasih untuk makan ayam. Anggaplah yang 2 ton, 4 ton lah kita anggap, yang 2 ton kita jual gitu ya. Yang 4 ton ini kita simpan. Untuk apa? Pakan ayam. Berarti ayam yang kita bisa pelihara berapa ekor? Dari kita punya 4 ton jagung ini yang paling penting. Saya hitungkan dulu. 1 induk, Bapak Ibu, ini setiap hari butuh 200 gram sampai 250 gram pakan. Berarti 1 bulan kali 30, berarti butuh 6 kilo. 1 induk ini kan pasti punya anak. Seandainya anaknya itu sekali netas itu 5 ekor. Jadi kita punya anakan di sini 5. Untuk membuat ayam dari 0 sampai berat 1 kilo 3 bulan butuh pakan 4 kilo. Berarti 1 ekor ayam itu butuh 20 kilo. 20 kilo itu kalau boleh pakai jagung semua ya kualitasnya terlalu bagus. Kalau seandainya pakai campuran dengan rumput, dengan apapun juga boleh. Limbah rumah tangga kalau ada lebih murah lagi. Tapi saya hitung pakai jagung aja, butuh 20 kilo untuk 5 ekor ayam. Berarti kalau kita total, kalau ini dikalikan 3, berarti ada 18 tambah 20, ini anggap aja 20 lah. Ketemu 40 kilo. Ini kalau anakannya 5. Tapi kalau anakannya bisa 8 dan sebagainya tinggal nambah sendiri. Artinya apa? Kalau saya 1 induk dengan 1 siklus dengan anaknya dan dia beranak lagi sampai dia punya anak terus menerus, berarti per 3 bulan butuh pakan 40 kilo. Berarti kalau saya punya 4 ton, berarti berapa induk kira-kira? Berapa induk Bapak Ibu? Seratus induk. Artinya apa? Dengan saya punya tanah 1 hektar dengan produksi yang rendah, anggap aja 4 kilo, 4 ton per hektar, enggak usah 8 ton. Kita buat kecil dulu. Berarti saya bisa punya induk ayam 100 ekor. Yang menghasilkan kurang lebih 100 dikalikan 5, 500 anakan per 3 bulan. Nah, kalau dengan cara ini tidak ada orang miskin di desa. 500 kalau harga ayam di Kendari berapa? 1 ekor ayamnya. Apa? Yang umur berapa? Umur ya 4 bulan lah, 3 bulan, 4 bulan. Kalau yang jantan itu 80-an Pak. Anggap aja 50.000 lah. Betul kan ya? Kalau 50.000 kali 500 berapa Bapak Ibu? Sudah 25 juta. Itu sudah penghasilan per 3 bulan. Berarti 1 bulannya dapat berapa? 7 juta, 8 juta. Saya minta maaf. Inilah cara satu-satunya kalau kita kepingin membangun desa. Bisa dimengerti? Mudah atau susah?
prakteknya mungkin. Nah, kalau ini mudah, jangan dari 100, 10. Ya, tolong. 10 dulu, 10 jadi 100 itu cuma butuh waktu setahun. Apalagi kira-kira. Terus begini Mas, sapinya ini tadi kotorannya harus ditampung, kencingnya ditampung. Untuk apa? Untuk mupuk tanahnya sendiri. Jadi jagungnya tanpa beli apa-apa. Bebek di sana banyaklah Sulawesi, bebek lokal saja, nggak usah hibrida. Bapak Ibu jelas kira-kira perhitungannya? Mudah. Pak Lombok sudah hafal? Enggak, yang penting gini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu konsepnya. Jadi cara menghitung ini bukan ngawur, bukan. Semua ada matematikanya. Jadi ketika saya membuat teori 10 ekor ayam 3 tahun jadi 1 miliar, kita harus menyiapkan lahan-lahannya. Apalagi kira-kira? Sama yang tadi Pak, sapi itu yang. Oh, sapi untuk mata, buatkan obatnya. Catat ya, cari daun sirih. Daun sirih kurang lebih 10 lembar, garam kurang lebih 100 gram, daun sirih 10 lembar, garam 100 gram, asam jawa kurang lebih 100 gram, air kelapa 1 liter. Direbus semuanya. Setelah direbus semuanya, karena ini kan untuk mata, untuk semua, makanya harus direbus. Setelah direbus semua, tutup rapat selama 2 minggu. Buka gas, tutup gas terus seperti itu. Setelah 2 minggu, kalau ada sakit apapun tentang sapi di mata, luka dan sebagainya, olesi. Ini obat sakti. Betul. Ini obat sakti. Untuk orang juga bisa. Contoh nih, kambing mata putih gitu ya, mata belen. Cuma diolesi 1 kali 2 kali sembuh. Pedih tapi Bu ya, pedih sekali. Kalau manusia ada Bu yang tidak pedih, tapi ya itu. Kalau manusia kalau tanya boleh. Tapi saya bilang dulu pedih sekali. Mendidih matikan. Terus habis gitu jangan dibuang ampasnya, masukkan dalam botol, disimpan selama 2 minggu baru disaring. Ini untuk antiseptik, kudis, luka di kuku, luka di semua pakai ini bisa. Gimana Bu? Oh, dinginkan dulu baru masuk botol. Kalau masuk botol panas, botolnya meleleh. Oke, Masnya sudah? Baik, minta tolong mic pindah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Imron dari Tegal. Ya. Baik Mas. Sini kan saya itu belum memulai apa-apa. Baik. Karena pernah bertani gagal, langsung pindah ke percetakan. Sudah punya karyawan, main kembali lagi setelah melihat videonya. Baik. Sebelum saya mau melangkah, saya sudah tanya-tanya kepada kakak. Ternyata apa pahitnya dalam petani. Seperti pas nanam padi 1000 meter persegi, ternyata habis sama hama tikus dan burung. Baik. Pas punya ayam, Aratan. kena tenggarangan, semua habis semua. Betul. Terus pertanyaan ketiga, adakah cara penghilang rumput tanpa yang berbahaya pada sebagai pengganti Roundup yang organik? Terima kasih, tanya itu. Baik, oke. Mumpung Masnya masih dari kosong, saya minta tolong satu. Begini, mau berguna bagi orang banyak ya?
Mau jadi dukunnya orang banyak gitu? Oh. Gini Bapak Ibu, mulai dari nol. Ceritakan dari nol. Ayam mulai, kan tidak keberatan toh kalau beli induk ayam 10 gitu? Sudah persiapan, mulai dulu. Begini Bapak Ibu, program ini bisa dilakukan bagi pengangguran. Karena saya dulu pengangguran. Program ini saya bisa lakukan. Kenapa kita perlu bisa sedetail mungkin? Kalau Bapak Ibu lihat saya jelaskan detail atau tidak? Sangat detail sekali. Kenapa kok bisa sangat detail sekali? Karena saya menghidupi. Saya ngelakoni sendiri. Mas, habiskan waktu semedi setahun. Coba bayangkan, ngerjakan tanah 300 meter, mulai membuat pupuk, ngasih makan ayam, setiap hari habiskan di situ kayak kerja di kantor. 8 jam full di situ. Sampai saya minta tolong, namanya rumput tidak boleh ada tumbuh. Kalau di kantor kan tidak boleh berhenti kan, 8 jam kan harus kerja kan. Kalau cuma tanah 300 meter diputeri 8 jam sehari, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Loh, alasannya kan sepele. Kita sama-sama dapat gaji. Minta maaf, kalau untuk Tegal berapa UMR sana? 2 jutaan. Anggap aja 3 juta gitulah ya. Kan sudah baik hati kan? Bisa enggak kira-kira kalau mau enggak, malu enggak kalau jual sayur? Tidak, oke. 300 meter persegi, itu kalau kita buat bedeng kan cukup untuk 30 bedeng. Betul ya? 80 kali 10 meter. Terus seandainya, anggaplah kemarin saya sampaikan, kalau Tegal itu bisa semua sebenarnya, bawang juga bisa, pasarnya bisa, semuanya. Tapi kalau untuk bawang kan bisa, bukan untuk sayur. Kalau bawang, cuman bawang ditanam, mudah dicabut. Ada laku enggak di sana? Jadi bukan bawang dipanen umbi, tapi dipanen umbi sama daunnya itu loh. Kan itu harganya juga mahal juga, 3 biji, 5 biji sampai 1.000 kan. Satu ikat itu 500 sampai 1.000 rupiah. Nah, memang perjuangan, beli benih yang bukan biji, bukan dari yang umbi, tapi yang dari biji. Ditelateni, tanam itu. Nanti yang terbagus untuk umbi, yang jelek ditanam daun bawang. Jadi 40 hari kan sudah bisa dipanen nih daun bawangnya. Nah, ketika kita tanam itu jual sayur. Goalnya adalah mencari penghasilan 100.000 per hari. Karena lahan kita ini cuma 10 meter untuk 1 bulan, berarti 1 meter harus bisa dapat 10.000. Berarti kalau kita buat ikatan, seandainya 1 ikat itu harga 500, berarti minimal ada 20 ikat. Tanaman apapun boleh, kangkung boleh, bayam boleh, bawang daun boleh, bukan bawang umbi pokoknya. Kalau bawang umbi kan 65 hari kan, soalnya 2 bulan. Kalau 2 bulan berarti tanahnya harus lebih banyak, cuman itu aja. Nah, terus yang kedua, setelah punya penghasilan harian, yang diinvestasi tadi dilakukan terus-menerus, rutin kerjakan. Kalau ada hamanya, padi dan sebagainya, emasnya kan ada waktu nih, 8 jam sehari itu banyak loh Bapak Ibu. Mulai buat ZPT, mulai buat insek, mulai buat obat tikus, mulai buat untuk obat apapun, buat semuanya sambil main-main. Terus yang kedua, mulai praktek. Besok jangan takut kalau seandainya ada tetangga diserang hama gitu, jangan takut, datangi, tanya, tak buatkan obat gitu ya. Nggak usah cerita-cerita dulu bahannya. Nanti saya maghrib ke sini gitu. Maghrib ke situ cari rumput-rumput apapun, seandainya diserang ulat, cari rumput-rumput di pinggir tanaman yang tidak diserang ulat. Ambil akar, ambil batang, ambil daun, bawa pulang ke rumah. Kalau mau cepat prosesnya Bapak Ibu di blender campur ZPT yang sudah ada. Tapi kalau belum ada ZPT kan waktunya 2 minggu nih. Sedang habis tanamannya dimakan. Paham maksudnya? Supaya cepat ini di blendernya sama ZPT yang sudah ada. Diamkan 24 jam, setelah itu kasihkan ke orangnya. Ini Pak semprot gitu. Pasti hasilnya bagus. Seandainya ada ada tikus, ada burung, Bapak buat dari untuk bahan ZPT, tapi bahannya sambiloto sama gado. Kasih dulu. Nah, supaya lebih dihormati datangnya habis maghrib gitu.
Padahal tidak ada hubungannya. Sambiloto sama gadung, Bapak. Gadung. Nah, terus setelah buat itu semua, praktekkan. Setahun itu belajar untuk buat penghasilan harian, setahun buat pupuk, setahun buat ZPT, lakukan rutin tiap hari. Sambil jualan yang ada. Itu yang dilakukan. Dan percayalah, kalau betul-betul serius tekun seperti ini, tahun kedua bukan lagi gaji 3 juta, sudah berubah ditambah 3 kali lipat, 5 kali lipat. Minta tolong dilakukan supaya ayamnya tidak sampai sakit. Ya peraturannya kemarin tulisi di depan, penyakit dilarang masuk. Caranya supaya penyakit tidak masuk, kasih makanan yang cukup. Cadangan makanan harus banyak, jamunya disiapkan dulu supaya penyakit tidak bisa masuk. Jangan ngobati ayam waktu sakit, itu hukum. Jangan ngobati ternak waktu sakit, obatilah ternak sebelum sakit, supaya penyakit tidak bisa masuk. Kita ini kan seringkali meremehkan, betul atau tidak? Begitu sudah terserang baru bingung kan gitu, percuma. Obati dulu sebelum dia sakit, jadi sedia payung sebelum hujan. Itulah tulisan dilarang sakit. Terus kalau seandainya rumput, Pak, saya tidak setuju dengan herbisida. Kalau tanahnya cuma sedikit, sudah kerjalah serius, cabuti sampai habis. Pak, tumbuh lagi, cabuti lagi. Tumbuh lagi, cabuti lagi. 2 tahun tidak akan ada rumput tumbuh di tempat kita. Terus yang kedua, kalau cuma nyabuti rumput dan dibiarkan, kita kan tidak dapat apa-apa. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti sudah pinter buat ZPT, pinter buat pupuk, nyabuti terus habis gitu kita jual 1 kilo 40.000 gitu, senengnya enggak nyabuti kira-kira? Saya ulangi, nyabuti kalau enggak laku gak seneng, betul kan? Tetapi ketika nyabuti terus akhirnya itu kita olah dan kita bisa jual 40.000 1 kilo 1 liter, kira-kira seneng atau tidak kita? Ketika dapat 10 kilo, dapat 400 ini. Itu semangatnya. Jadi seandainya bayar orang 1 hari kerja 100.000 ditarget, 1 hari harus dapat 20 kilo ya, nah, gitu toh. Rumputnya enggak boleh dibuang, orangnya kan bingung juga, Mas. Kumpulkan, diolah jadi pupuk. Maka yang terjadi tambah lama tanah kita akan bersih. Bapak Ibu tahu enggak, ini cerita sedikit biar untuk wawasan. Rumput itu kenapa subur? Lebih subur mana, rumput atau tanamannya? Padahal Bapak Ibu kan enggak senang tanam rumputnya. Coba pernah tanam rumput enggak? Sengaja tanam rumput gitu bisa enggak? Belum tentu subur. Tetapi kalau dia tumbuh sendiri, suburnya minta ampun. Sampai kita beli macam-macam obat. Nyabuti loh sampai bosen. Tapi ketika kita tanam, gampang mati Bapak Ibu. Kenapa kok begitu? Dia adalah sesuai untuk daerah itu. Terus yang kedua, ini saya tunjukkan rahasia alam. Kenapa rumput harus tumbuh? Yang pertama, tanah itu berdoa Bapak Ibu. Di dalamnya tanah itu ada miliatan bakteri. Ada miliatan mikroba yang butuh juga dikasih makan. Ketika miliatan bakteri yang ada di dalam tanah itu butuh makan, dia akan berdoa ke Gusti Allah sendiri. Maka ditumbuhkanlah rumput. Rumput ini tujuannya apa? Membuat satu siklus kehidupan. Melindungi tanah, ketika dia mati, dia akan tumbuh zat baru terus begitu. Nah, saya minta tolong, kalau nyabuti rumput jangan dibuang. Kalau nyabuti rumput diolahlah kembali menjadi pupuk. Kembalikan lagi ke tanah itu, maka saya jamin 100% subur. Jangan dibakar. Jadi kalau Bapak Ibu tanya ke saya, pupuk apa yang terbagus untuk tanahnya Bapak Ibu? Olah yang ada di atasnya. Bukankah ada kata-kata begini Bapak Ibu, obat itu tidak pernah jauh dari rumah kita, betul atau tidak? Obat itu adanya di mana? Di sekeliling kita. Obatnya tanah berarti di mana? Daerahnya Bapak Ibu.
Karena itu saya membuat pabrik pupuk tidak tersentral, tidak satu untuk semua. Tetapi saya bercita-cita setiap desa harus ada pabrik pupuk. Kenapa kok tiap-tiap desa harus ada pabrik pupuk? Karena bahannya yang terbagus ada di desa masing-masing. Itu alasannya. Kalau seandainya semua petani sadar tentang hal ini, minta ampun Bapak Ibu, kita ini melimpah semuanya. Bisa dipahami? Ada yang kurang jelas lagi? Pertanyaan masalah rumput itu titipan dari adik saya yang memegang 2 hektar. Iya. Kan kasusnya sudah ditanam durian alpukat. Oke. Biasanya cabuti pas musim hujan ternyata tambah subur. Tambah subur. Oke. Kasusnya untuk durian dan alpukat. Nah, kalau durian dan alpukat jangan diberikan obat, belikan terpal. Kalau mau bagus namanya geomembran yang hitam itu. Satu pohon ini dikasih 3 meter mas keliling gini. 1,5 sampai 2, ini 2 lah gini. Ditutupi gini. 2 minggu pindah, 2 minggu pindah, 2 minggu pindah, 2 minggu pindah. Jadi enggak usah beli banyak, beli 10 saja. Anggap aja begini, gaji tenaga kerja di sana kan 100.000 nih. Sudah gaji 1 orang pakai beli untuk terpalnya. Yang warna hitam. Ya. Terus yang kedua setelah itu ini digeser tiap 2 minggu, dipindah. Kalau 2 hektar kan berarti pohon anggap aja sekitar maksimal lah 300-400. Kan berarti kalau punya 10 aja, kan berarti cuman berapa minggu sudah selesai itu. Nanti muter lagi. Terus yang kedua apa manfaatnya dengan cara ini? Yang pertama, rumputnya mati dan busuk. Setelah dia busuk, semprot dulu dengan pembenah tanah, baru ditinggal. Terus seperti itu. Jadi akhirnya pupuk rumput yang tumbuh jadi pupuk untuk tempat itu. Oke? Iya, baik. Mari sabar dulu Pak, sabar dulu. Ada mic-nya Pak. Mari. Selamat pagi Pak Bayu. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pak Bayu melanjut yang tadi, yang mumpung masih ingat, untuk pemakaian tanaman anti ulat tapi dengan jarak 24 jam kan campur JPT. Iya. Untuk blendernya tuh bersama JPT atau enggak gitu loh. Pakai air kelapa boleh sedikit atau kalau itu ditumbuk jauh lebih bagus. Oh, air kelapa. Okay. Menyambung pertanyaan yang belum sempat ditanyakan Pak Bayu. Iya. Ini masih terkait dengan kotoran sapi. Nah itu ada cara nggak Pak Bayu, maksudnya fermentasi atau gimana untuk mengurangi baunya? Habis ini kita proses. Terus kalau yang semalam lagi Pak Bayu, untuk tanaman dengan hama monyet Pak Bayu, agar kita tidak membunuh monyetnya itu sendiri, apakah saran dari Pak Bayu? Karena kebetulan lahan yang terkena hama monyet itu lumayan besar buat saya pribadi gitu. Baik, gini terima kasih, ceritanya. Baik, terima kasih. Untuk monyet, tapi ini sadis caranya Bapak Ibu. Monyet itu tidak suka dengan bau busuk. Jadi monyet kayak gitu, yang kalau orang dibilang kayak monyet kan gitu kan. Monyet itu tidak suka dengan bau busuk. Kalau dia ada bau busuk, dia akan membersihkannya berkali-kali sampai tangannya bisa hilang karena luka. Tega dengan cara itu kira-kira? Kalau tega dengan cara itu saya kasih caranya. Tidak tega, kalau tidak tega saya belum tahu solusinya. Soalnya monyet minta maaf, ini ada daerah sini sebelah gunung. Setiap tahun diambil ribuan ekor, masih keluar ribuan ekor. Jadi ini datangkan dari sana, dari Banten sana, datang pawang monyet, mereka panggil semua monyet, diangkut berapa mobil setiap tahun. Masih muncul ribuan ekor. Tetapi monyet punya kelemahan. Kelemahannya monyet itu di bau. Ya, cara buatnya gampang obatnya. Kotoran ayam dikasih air leri. Dibiarkan di dalam ember 2 minggu. Ayam petelur, ayam kampung boleh ya. Dikasih air leri. 1:1 lah, jadi bentuknya kayak bubur. Setelah jadi bubur itu
dikuaskan di pohon-pohon, di jalannya monyet. Begitu monyet megang itu sekali, ini kan tidak bisa hilang baunya. Sampai kurang lebih 3 hari baru hilang. Makanya monyet kan cium terus ini bau. Cium dikosok-kosokkan, cium dikosok-kosokkan. Sampai akhirnya minta maaf, tangannya bisa habis. Sudah. Nah, itu cara untuk mengusir monyet tidak datang ke situ. Bau. Dia tidak suka bau. Jadi kalau seandainya kita tangkap pun, kalau nangkap pakai jerat kan cuma sedikit. Kalau di desa sebelah namanya Sepakung di balik Gunung Telomoyo ini, itu sudah bukan lagi satu yang ditangkap, ribuan. Masih datang lagi banyak. Nah, karena itu berarti ditangkap kan bukan menjadi solusi. Berarti diusir, ditakut-takuti dengan tadi itu, dikasih bau. Bau yang paling tidak bisa hilang Bapak Ibu, bau kotoran ayam ditambah dengan air leri, digosokkan di pohon-pohon, dikuaskan. Bapak Ibu sendiri pun yang pegang sama, tenang saja. Jadi tidak bisa hilang 2 hari. Sabun pakai apapun sudah. Tapi kan bedanya satu, kalau monyet kan sudah tahu bau, dia cium, dia gosok, betul kan? Kalau kita kan sudah tahu bau tetap dicium juga. Mohon maaf Pak Bayu. Iya. Seandainya tidak digosok atau hanya digeletakkan di bawah karena baunya itu sendiri, apakah bisa? Tidak bisa. Tidak. Matur nuwun Pak Bayu. Dia harus lewat di mana dia lewat, dia nempel, baru dia akan takut. Dan dia akan mengajak teman-temannya minggir biasanya. Oke, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Yustianto wabarakatuh. dari Gerobokan. Iya Bapak. Bapak, saya mau ingin bertanya untuk tanaman cabai. Baik. Kemarin saya nanam cabai. Iya. Di tahun kemarin full kimia. Iya. Alhamdulillah gagal total. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sekolah. Tapi pantang mundur mau nanam lagi dengan metode pupuk Pak Bayu. Baik. Terus yang kedua yang saya ingin tanyakan, di wilayah saya itu banyak Pak kebun kelengkeng. Iya. Tapi pembuahannya untuk saat ini petani kelengkeng yang dilakukan itu dengan booster. Baik. Itu impor katanya dari Thailand atau dari mana. Lah, pupuk yang kita produksi nanti apakah bisa diaplikasikan di kebun kelengkeng agar bisa berbuah? Terima kasih Pak Bayu. Baik. Jadi nanti kemarin kan sudah buat KCL, semprot pakai KCL itu merangsang pembuahan. Tetapi untuk membuat buahnya besar, buahnya manis itu perlu nutrisi. Nutrisinya namanya ZPT buah. Bahannya dari apa? Carilah buah-buah yang ada huruf K-nya. Sudah. Kelengkeng bagus. Terus habis gitu kelapa bagus airnya. Apalagi yang ada K-nya. Nangka bagus. Semangka bagus. Nah, pisang kepok, jangan semua nanti dikasih kuning-kuning gitu. Yang aslinya ada huruf K-nya pokoknya itu. Terus yang kedua saran saya gini Pak, kalau untuk tanam cabai, Bapak Ibu cabai itu kan primadona, betul kan? Karena itu menjadi kebutuhan semua orang dan harganya luar biasa, kadang mahal, kadang murah. Kalau mahal over. Kalau murah juga kadang-kadang tidak dipetik. Nah, bagaimana caranya supaya kalau Bapak Ibu mau tanam, memang saya senang Pak, cuma tanam cabai. Tapi saya minta tolong, jangan berjudi. Karena judi itu katanya Roma tidak boleh. Satu-satunya lagu yang larang judi kan lagunya Roma Irama. Jadi bagaimana caranya? Berarti kita harus tanam cabai itu rutin, tidak boleh berhenti. Masalahnya lagi satu Pak, kalau itu di lahan biasa, maka penyakit pasti akan nyebar, terutama di musim penghujan. Penyakit apa yang paling banyak? Jamur, busuk akhirnya. Bagaimana caranya? Saya punya strategi. Ini gini ceritanya Bapak Ibu. Ke depan ini, petani itu kan tidak mau nyangkul, betul atau tidak? Petani tidak mau membersihkan rumput.
Terus yang ketiga, petani kepengen praktis terkontrol dengan cara organik. Karena itu kami buat semua di tempat ini semua polybag Bapak Ibu. Kenapa kok kita harus pakai polybag? Polybag itu modalnya satu polybag itu hanya Rp1.000 Pak. Rp1.000 ini termasuk polybag, termasuk media, termasuk pupuknya, termasuk obatnya, termasuk benihnya. Jadi satu polybag Rp1.000. Saya minta tolong begini. Kita akan jadi sukses ketika kita jadi pengangguran Bapak Ibu. Orang pengangguran itu banyak waktu, banyak mikir. Betul kan? Nganggur loh. Bahasanya kan enak toh? Nganggur buat setiap hari 100 polybag. Berat atau tidak kalau cuma 100 polybag? Setiap hari buat, simpen, tabung. Terus nanti tanamnya tiap minggu, enggak usah banyak-banyak, 100 polybag tanami. Nanti minggu depan tanam lagi 100 polybag. Minggu depan tanam lagi 100 polybag. Minggu depan 100 polybag. Cabai itu baru bisa dipanenkan usia sekitar anggaplah 80 hari, 90 hari. Baru bisa dipanen pertama. Berarti selama kurang lebih 90 hari, anggap aja 10 minggu, berarti kita punya tanaman berapa? Kalau setiap minggu 100 polybag, berarti sudah punya tanaman 1000 polybag. Nah terus kalau usianya panen kan tinggal nambah 2 bulan, 3 bulan lagi. Nah kalau di dalam polybag semuanya terkontrol. Ukuran 30, Bapak lihat di sini Pak nanti boleh. Kalau harga 1.000 Bapak Ibu, seandainya keluar cuman 1/4 kilo saja, untung atau rugi kira-kira? Sudah banyak kan? Nah, kenapa kok saya senang dengan polybag? Ceritanya begini. Ketika kita sudah punya pabrik pupuk sendiri, kita buat polybag. Nanti polybagnya setelah panen dicabut, kita olah lagi, kita tambah dengan media, tambah abu. Nanti kita praktek sedikit, saya tunjukkan di samping sini. Terus kita buat itu tujuannya apa? Tanaman ini tambah lama tambah subur. Polybagnya sendiri tambah lama tambah beranak. Kenapa kok bisa beranak? Karena terus kita tambah dengan pupuk. Syukur-syukur ya jangan cuma cabai. Kalau tanam cabai ya dengan perlengkapannya dicobek. Ada cabai, ada tomat. Nah kan gitu kan, ada terong. Jadi sudah satu paket kan gitu. Isinya polybag nanti kita praktek. Jaraknya kalau gini ceritanya, waktu tanam awal kan rapat semua nih. Begitu dia tambah besar mulai dijarangkan. Jaraknya kalau dalam gini kan terkontrol semuanya. Air kan tidak mungkin tergenang kan di polybag. Jadi aman dari jamur. Masalahnya cabai cuma satu Bapak Ibu. Kalau di sawah itu, kalau hujan kerendam air. Dan busuk, kalau busuk satu busuk semua. Karena kerendam. Nah kalau cuma masalah kerendam ya jangan tanam di bawah, tanamlah di atas. Coba bayangkan, sudah tanam cabai pakai mulsa tidak? Beli mulsanya sama beli polybag loh sama. Betul atau tidak? Lah besok kalau di polybag sudah dicabut, rumputnya tidak tumbuh lagi. Karena apa? Airnya terkontrol. Syukur-syukur. Wah ini sudah punya uang nih buat kolam dari terpal. Untuk nyiramnya air kolam. Minimal serangga tidak datang. Masih bonus ikan. Bisa pelihara juga ayam, kambing dan sebagainya untuk pupuknya sendiri. Maka dengan cara ini, inilah yang akan kita nanti masuk ke petani milenial yang modern. Jadi dengan tanah 1000 meter bisa penghasilan di atas 10 sampai 20 juta. Di tingkat dan sebagainya itu sudah inovasi. Anak-anak muda pasti menghitung lebih teliti lagi. Tapi kita sebagai orang-orang tua, ini yang masih muda anggap aja tua juga. Yang sudah tua ini kan kita meninggalkan pondasi dulu buat anak-anak supaya mereka punya pijakan untuk berpikir melompat ke depan. Yang penting kita kasih ide. Mudah atau enggak kalau gitu Pak? Gampang atau enggak? Sore-sore jagongan dapat 100 polybag disimpan. Jagongan, apalagi sambil melas-melas ke tetangga cari kotoran kambing. Nggak usah pelihara kambing banyak-banyak. 5 ekor, 10 ekor aja kotorannya diopeni sampai bersih, dimasukkan, diolah.
insya Allah kita tidak akan nganggur Bapak Ibu. Tidak usah muluk-muluk deh. Satu pohon betul di tempat saya itu tomat itu bisa keluar 4 kilo di rumah saya sendiri. Cabai itu sekali panen itu 3 on satu pohon sekali panen. Karena kenapa 1 bulan tidak dipanen sampai merah semua kita panen, nanti 1-2 minggu lagi tumbuh lagi, panen lagi seperti itu. Jadi kita tidak usah muluk-muluk 1 kilo per pohon, per 4 kilo saja. Kalau modalnya cuma 1.000, memang tenaganya tidak dihitung ya. Kita kan sudah dapat untung banyak. Seperti itu. Kalau harga 20.000 saja kan 5.000 sudah untung 4.000. Tinggal nanti kalau sudah pinter, ini pun jadi industri Bapak Ibu. Industri apa? Industri polybag. Produksi terus menerus. Bisa dimitrakan untuk ngerawat. Oke, kira-kira jam berapa ini? Jam berapa? 11.26. Oke, ada 2 pertanyaan. Oke, 1 Bapak di sini. Ibu dulu ya Pak ya. Ibu dulu terus, oke Ibu dulu terus Bapak, Ibu dulu terus Bapak, oke. Terima kasih Pak, ini iya, Ibu. Kita dapat kesempatan pada hari ini. Saya mau minta pencerahan Pak Bayu tentang, saya kan masih awam ya Pak budidaya tanaman alpukat. Tapi strategi untuk saya mengurangi herbisida, perlakuan kimia itu saya sudah perlakukan Mas, itu tadi pakai terpal mulsa ya. Tapi ya saya ganti-ganti gitu Pak. Cuman saya nanti kalau ini kan sudah umur 3 tahun. Betul. Pembentukan pohon saya bentuk untuk agar tidak tinggi sudah jadilah. Saya mau aplikasi KCL Pak. Baik. Nah ini yang benar itu daun posisi masih ada trubus yang trubus baru atau posisi daunnya nanti sudah menua semua Pak. Baik. Nah, terima kasih. Baik Ibu. Ibu saya tanya dulu Bu, ketika Ibu gunakan cuma pakai mulsa atau pakai itu geomembran? Kayak gini Pak. Oh begini, ketutupan gitu. Berapa minggu Bu rumputnya bisa mati Bu? 3 minggu sudah minggu sudah habis ya di dalam ya sudah. Nah itu 2 minggu sebenarnya boleh, enggak apa-apa. Kalau usahakan harus cahaya tidak boleh tembus, itu rumusnya. Nah, oke, sekarang saya bilang apokat. Bapak Ibu ini saya cerita peluang apokat dulu sekalian. Apokat itu adalah tanaman yang luar biasa. Sebenarnya dia buah di usia 2 tahun Bapak Ibu. Apokat itu. Sudah buah Bu berarti? Jenis apa Bu? Oke. Kalau peluang harusnya 1,5 tahun kita sudah buah Bu. Nanti kita ajari caranya. Jadi yang pertama begini dulu Bapak Ibu, siapkan lubang tanam. Kalau untuk apokat tidak perlu lebar, 50 saja, 50. Terus setiap pohon wajib, yang pertama ada abu. Kalau ada sekam arang boleh. Terus yang kedua garam. Terus yang ketiga kompos. Kalau boleh kotoran kambing. Nah, ini adalah dasarnya, ini 1 kilo, garam kurang lebih sekitar 50 gram, abunya kurang lebih 1 kilo. Ini dicampur jadi satu untuk alas. Setelah itu benih ditanam. Nah, perlakuannya setiap 3 bulan sekali, ini disemprot dengan urea cair ya kita nyebutnya ya, sama ZPT. Ini 1-3 bulan sekali, tergantung kita. Jadi urea cair dikocor di pohon, dosisnya 100 ml per pohon. ZPT-nya itu berarti untuk 250 ml per 15 liter, berarti untuk kurang lebih sekitar ya 100 pohon. Ini dilakukan rutin. Kalau mau 1 bulan jauh lebih bagus, 3 bulan bagus. Sampai kapan? Sampai batangnya itu minta maaf minimal sebesar ini. Ya, sebesar tutupnya ini. Sudah lebih ya. Nah, ketika sudah sebesar tutupnya ini,
Ini sekitar umur 8 bulan sampai 1 tahun. Nah, ZPT ini kita bisa pakai terus supaya dia lebih cepat besar, tapi sudah mulai kita tambah dengan KCL. KCL-nya bisa nyemprotnya tiap bulan juga. Waktunya kapan bebas, Bu. Waktu daun muda, daun tua enggak masalah. Iya, kalau yang padatnya itu sama, digunakan kurang lebih sekitar 50 gram yang padatnya, yang KCL padatnya. Nanti di bawah itu ada padat. Kalau yang padat itu 50 gram per 3 bulan. Nah, ketika disemprot dengan KCL, biasanya 1 minggu sampai 2 minggu dia buah. Saya minta tolong, ketika usia di bawah 2 tahun, buahkan maksimal 5 biji. Tidak boleh lebih dari 5 biji. Terus ZPT-nya ketika dia sudah buah, ZPT-nya diganti ZPT buah. Nah, apokat itu luar biasa Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu beli nih benih harga 50.000, yang umur sudah hampir setahun ya. Berarti ketika kita tanam, 1 tahun berikutnya kan sudah panen. Seandainya panen cuma 5 biji saja, ini kan sudah panen 1 kilo, 2 kilo sudah. Kalau aligator 5 biji sudah keluar 3 kilo lebih. Sudah buah. Iya. 6 on, berarti kan 1 kilo isi 2. Nah, kalau keluar 5 biji kan sudah keluar 3 kilo Bapak Ibu. Keluar sudah 3 kilo dengan harga memang apokat tergolong mahal ya, sekitar 20.000 ke atas harganya di petani. Jadi dalam waktu 1 tahun sudah balik modal, itu apokat. Tahun ketiga sudah untung banyak. Tahun ketiga sudah bisa keluar sampai 50 biji sudah bisa. Bu, minta tolong karena jenis peluang itu kan buahnya sepanjang tahun. Rutinkan tiap 1 atau 3 bulan sekali rutinkan pemupukan. Kalau aligator yang setahun bisa cuma 1 kali, berarti pemupukannya bisa 6 bulan sekali. Itu kuncinya. Lebih lama. Tidak kenal musim juga, oke. Kalau tidak kenal musim juga, kalau ibu buahkan terus menerus, pupuknya ini berarti tiap 3 bulan. Seperti itu. Supaya apa? Tanaman tidak menjadi rusak. Banyak apokat yang dipaksa berbuah, setelah dia berbuah 2-3 kali tanamannya mati. Karena itu nutrisinya harus terus diberikan. Ada lagi kira-kira Ibu? Gitu aja, baik. Mari Bapak, ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Saya Huda dari Wekanan, Lampung. Nah, sebenarnya pertanyaan saya dari awal mau berangkat itu sudah banyak, tapi alhamdulillah sesampainya di sini sudah banyak yang terjawab. Jadi saya pikir lupa. Termasuk kemarin sudah dipesan sama Pak Bayu untuk nanti ditanyakan. Alhamdulillah sudah banyak yang ditanyakan oleh teman-teman. Jadi saya tidak mau ngulang pertanyaan 2 kali. Di sini ini sudah saya lakukan sudah lama dan dari penjelasan Pak Bayu di YouTube dan di sini serta tim-tim yang lainnya, ini tentang hidroponik dan aquaponik. Itu dibilang yang awalnya apa? Organik ternyata bukan organik. Nah, di sini mohon solusinya karena material yang sudah kita pakai dan kita buat kalau dibuangkan sayang. Betul. Nah, ini solusinya dengan program BSM ini, hidroponik atau aquaponik yang sudah ada itu kita ganti seperti apa? Baik. Rumusnya seperti apa, kira-kira seperti itu. Yang intinya benar-benar hidroponik itu organik. Ya, organik benar, yang sebenar-benarnya. Kira-kira seperti itu. Baik. Antara itu. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kenapa saya katakan untuk hidroponik itu bukan organik? Karena pupuk yang digunakan adalah 100% kimia. Sehingga di dalam konsep organik itu tidak masuk. Kemudian yang kedua, itu yang diambil hanya air.
Jadi nutrisi itu hanya melengkapi tapi isinya air. Ciri utamanya ketika direbus, sayurnya akan jadi air. Habis. Nah, tetapi kalau organik, dia akan jadi massa. Karena apa? Unsurnya lengkap. Sekarang bagaimana caranya membuat nutrisi bagi hidroponik? Nah, level terbaru ketika kita belajar, kita kan buat alga Bapak Ibu ya. Alga itu begini. Sementara kan di dalam galon nih. Nah, di dalam galon ini kan muncul alga. Alga ini kita ambil alganya murni, kita saring. Kemudian kita tampung, buatkan dalam ember. Kalau seandainya bisa sampai 20 kilo lah. 20 kilo itu lama ngumpulkannya Bapak Ibu. Bisa sampai 6 bulan lebih ini. Sampai terkumpul 20 kilo alga. Ini sudah bentuknya bubur. Setelah jadi bubur, ini kan belum bisa diserap oleh tanaman secara langsung. Karena itu kita perlu fermentasi. Fermentasinya berarti kita butuh bakteri untuk membuat urea. Bakteri untuk membuat fosfat dan kalium. Kemudian kita menguras juga dengan bakteri yang mengurai ini menjadi makanan. Apa yang kita butuhkan? Kita butuh yang pertama adalah rumen sapi. Kemudian yang kedua, kita butuh Bapak Ibu tahu enggak yang kalau limbah dapur, di selokannya dapur, itu ada lemak jenuh, warnanya coklat, kuning, keras. Tahu? Tahu ya, ambil itu. Apa? Bau, iya. Enggak enak, itu dari asam Pak itu. Itu dari asam. Namanya lemak jenuh. Nah, terus habis gitu kita juga perlu untuk materinya bisa dari humus. Humus bambu. Nah, 3 ini adalah yang utama. Kita pakai menyampur di sini. Tujuannya kita lakukan pengadukan rutin tiap hari selama 2 minggu. Supaya apa? Alga di sini dia terpecah oleh bakteri dari rumen sapi, dia menciptakan urea. Kemudian dari lemak jenuh dia mecah KP. Kemudian dari humus dia menciptakan untuk bakteri-bakteri yang bisa diserap oleh tanaman. Diaduk selama 2 minggu. Setelah itu baru kita gunakan untuk nyiram atau nyemprot. Ini menjadi super pupuk. Itu dioksidasi atau gimana? Boleh dioksidasi, paling bagus diaduk. Diaduk itu sama dengan dioksidasi. Supaya merata. Kalau dioksidasi kan cuma udara. Tapi kalau diaduk kan bisa merata Pak. Yang bawah di atas seperti itu. Sehari 4 kali. Nanti dosisnya, kalau kita untuk pakai tangki, dosisnya 50 mili untuk 1 tangki 15 liter. Kalau Bapak sudah punya hidroponik, tinggal Bapak kasih ini. Jadi 1 meter kubik itu berarti dosisnya 70, berarti 3,5 liter Pak. Kasih ini 3,5 liter sampai kapan? Sampai airnya jadi bening. Ketika air bening tambah lagi. Mungkin sekitar sampai panen cukup itu mungkin. Kalau untuk 30 hari. Dan ini menjadi makanan super bagi tanaman. Iya, bisa. Dan ini menjadi bukan hanya gini Bapak Ibu. Abemik itu kan rumus kimia yang sudah bisa diserap oleh tanaman. Kalau alga kan tidak bisa diserap langsung oleh tanaman. Karena itu kita butuh fermentasi supaya dia bisa diserap langsung oleh tanaman. Dan isinya alga ini adalah asam amino lengkap. Bisa dipahami Bapak? Alhamdulillah bisa. Boleh bertanya lagi? Boleh. Jadi terima kasih. Karena kan di tempat saya di rumah itu banyak anak-anak PKL. Iya. Tiap tahun itu nggak pernah putus, paling putus 1 bulan nggak ada. Cuman tiap sekolah itu biasanya mengirim sekitar 6 paling dikit, kadang 2 paling dikit, rata-rata 9. Jadi sekali PKL banyak. Hari ini sampai tanggal ini 17 anak.
Oke. Dan tidak pernah putus. Dan juga di sana kami ada 4 pondok pesantren, cuman yang sudah menunggu ini 2 pondok. Ya, nah ini mohon pendapat dan sarannya. Mereka sudah mengetahui ini dan proyeknya seperti apa kiranya untuk saya bisa memperkenalkan ke pondok, ke santri dan wali santrinya seperti apa. Apa saya bikin contohnya di pondok itu atau cukup di tempat saya. Baik. Terima kasih. Bapak membuat contohnya cukup di tempat Bapak. Terus yang kedua untuk pondok ini Pak KB nih. Pak KB sini Pak KB. Pak KB ini kan ketua yayasan pondok juga Bapak Ibu. Dia menerapkan pondok pesantren dengan pola integrated farming. Gimana ceritanya Pak? Oh, makan siang. Tadi pertanyaan dari siapa, teman-teman? Waikanan. Oh, dari Waikanan nih. Siap, Pak Haji. Gimana Haji? Diulangi. Nah ya, jadi tentang konsep pelatihan kita ini atau BSM ini, jadi sebelum berangkat, jadi dari kita dari pondok itu sudah tahu. Dan kita istilahnya di pondok itu memang tidak bekerja langsung di situ, kita boleh katakan di balik layar gitu aja ya. Yeah. Nah cuman intinya di pertanian itu intinya ninya yang katanya punya nilai. Nah di sini ada 2 pondok pesantren. Pertama sebenarnya ada 4, cuman untuk pertama awal ini kita mau 2 dulu, 2 pondok itu. Nah ini proyeknya bagusnya seperti apa, saya untuk memperkenalkan BSM ini ke santri dan wali santri. Nah di sana awalnya saya perkenalkan ke mereka tentang manfaat maggot. Nah terus yang selanjutnya hidroponik, karena masyarakat itu kan begini, tidak semuanya mempunyai lahan yang lebar. Ya. Ada yang punya ribuan hektar, bahkan ada yang 1 sendok tanah mungkin nggak punya gitu ya, mungkin yang nyangkut di sendal atau sepatu gitu ya. Nah gitu, jadi karena keterbatasan lahan, jadi kami perkenalkan hidroponik. Nah setelah mengenal BSM, ternyata hidroponik itu bukan organik. Nah tadi sudah dijawab oleh Pak Bayu dan solusinya alhamdulillah. Dan selanjutnya untuk pondok pesantren ini pilot projectnya biar BSM ini bisa manfaat seperti apa yang sudah disampaikan dari awal dari kemarin. Untuk ke pondok pesantren itu saya harus bagaimana untuk memperkenalkannya dan bisa bermanfaat. Ji, terima kasih Pak Haji. Jadi ini sharing mawon lagi Pak Haji ya, sharing aja ini. Jadi ya alhamdulillah di balik kegiatan kami dengan Pak Bayu di pertanian dan pelatihannya, kami juga ada kegiatan sosial sedikit dengan teman-teman ini sedang membangun pondok pesantren. Ya kalau pondok pesantren kan nggak ada hentinya membangun, tapi alhamdulillah masjid sudah ada, asrama sudah ada, kemudian juga ruang kelas sudah ada, udah nerima santri juga, kemudian ruang olahraga juga ada. Nah konsepnya begini, jadi yang pertama memang yang mesti disatukan oleh Pak Haji di sana adalah yang berkepentingan dulu, pengurus yayasannya. Jadi kita ajak bicara bareng-bareng sama yainya sekalian, mau nggak jadi pondok pesantren yang mandiri? Insya Allah itu udah no problem. Oh no problem, oke. Itu tahap pertama ya Pak Haji ya. Kalau sudah oke kan enak melangkahnya. Nah tinggal kita petakan untuk mandiri di bidang pangan ini, kira-kira ini ada lahannya berapa yang bisa kita garap gitu kan secara bertahap. Kalau itu sudah ada lahannya, berarti kan tinggal menjalankan. Nah kami itu pengalamannya begini Pak Haji, karena kami lihat di lokasi kami ini pondok pesantren ini kejar-kejaran mahal-mahalan Pak Haji, iya kan? Bahkan ada yang daftarnya aja udah atas 50 juta, bulanannya juga udah besar lah. Nah sementara kita ini kalau orang menengah mampu nggak masalah, dia kan bagi dia ya malah tambah mungkin mengangkat semacam
nilai tambahnya ya kan, anaknya sekolah kuliah di sana kan gitu kan, bayarnya sekian. Nah kalau kami punya prinsipnya, terus yang nggak mampu ini siapa sih ngurus gitu, terus yang nggak mampu ini siapa sih ngurusi kan gitu kan. Kita sendiri kan ya punya keterbatasan kan, tapi karena kita kumpul bersama ingin juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang kurang mampu ini, maka kami membuat program itu. Yo gimana santri hadir yang ada ini tidak terlalu kita bebani. Tadinya memang awalnya kita mau kita gratiskan, tapi kalau kita gratiskan ini kesannya tidak mendidik wali santrinya, kayak lepas tangan begitu saja gitu kan. Nah karena kita pengen mandiri di sektor pangan ya kan, ya maka kita buat kesepakatan. Jadi waktu itu tuh yang tidak mampu ini minimal ketika dia menyekolahkan santri di tempat kami ini, itu yang pertama kita bisa kembangkan apanya. Nah jadi akhirnya kita sepakati setiap pendaftaran ini hanya bayar induk ayam 1 saja kita, tapi ayamnya ayam kampung. Kenapa kok kita program ayam kampung? Kita punya program, ingat omongannya Pak Harto dulu, apa gerakan ya, mengayam kampungkan kembali masyarakat, memasyarakatkan kembali ayam kampung. Nah kita pengen kalau gerakannya masif, semua pondok ini punya ayam kampung, kan jauh lebih sehat Pak Haji dibandingkan dengan ayam sebelah sono itu ayam jadi-jadian Pak Haji kan. Ya kan, ya mohon maaf kalau ada yang ternak ayam itu kan, kita bisa katakan begitu ya kan. Kalau 30 hari dia udah bisa dipotong, kalau ayam kampung kan masih pakai popok, dia masih kecil kan gitu. Iya kan. Nah jadi masih sehat lah Pak Haji ya, telurnya juga buat anak-anak sehat kan gitu. Jadi akhirnya kita petakan lahan yang ada ini berapa, kita buat kandang ayam. Nah bulanannya bagaimana nih orang tuanya biar tetap juga punya tanggung jawab menyekolahkan anaknya, biar tidak membebani. Kita cukup bayar anak ayam aja 1. Harganya berapa sih anak ayam kan gitu kan. Dia kita terima tuh lulus SD Pak Haji. Jadi yang anak SMP mukim di sana, berarti makan, seragam, segala macam kita adakan semuanya. Memang tujuannya kita bangun pondok ini kan bukan dana kita pribadi Pak Haji, dana bersama ya kan. Ya istilahnya ada donaturnya ya lah. Kalau kita ngambil untung bayar sekian kan kesannya memperkaya diri kan. Ini kan uang umat yang kita kelola, wis kita kembalikan lagi ke umat gitu. Kita nggak bermaksud ngambil apapun gitu kan, udah.